Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini mari kita senantiasa menghayati satu hal penting, yaitu tentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu yang kita maksud itu tentunya adalah wahyu Al-Quran. Wahyu yang sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa, yang mengubah sikap hidup dan mental manusia sejak dia diturunkan kepada Rasulullah SAW dan insya Allah sampai akhir masa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama mencermati dan menghayati tentang keagungan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah memberikan sinyal ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alif lam mim. Inilah Al-Quran atau itulah Alkitab, nama lain dari Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini poin pentingnya. Kaum muslimin, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dari Universitas Al-Azhar Kairo menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ini menyatakan dan menegaskan keagungan Al-Quran, di mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang berarti selain Al-Quran, kata beliau, meragukan. Ini poin yang sangat penting, betapa agungnya Al-Quran, sehingga apapun kandungannya, isinya, ajarannya, tidak ada yang memberikan keraguan sedikit pun, terutama kepada kita umat Islam. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, itulah dia layak dan patut sebagai hudal lil muttaqin, sebagai sumber hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi karena Al-Quran ini bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa dalam arti kata orang yang beriman, yang beragama Islam, maka fungsi Al-Quran ketika diturunkan keagungannya harus menyentuh segala lapisan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam Al-Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang agung ini, yang dahsyat ini, yang luar biasa ini diturunkan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Yang pertama, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka dikatakan manusia, orang muslimnya ada, orang yang non muslimnya juga ada masuk di dalamnya. Bahkan siapapun, bahkan orang yang tidak beragama bisa mengambil pelajaran dan intisari kehidupannya dari Al-Quranul Karim. Maka tidak heran seperti Maryam Jamilah, yang dulu namanya Margaret Marcus, seorang Yahudi Amerika perempuan, ketika dekat dengan Al-Quran, dia kaji Al-Quran, dihayati Al-Quran, kemudian dia memeluk Islam. Wilfred Murad Hoffman dari Jerman juga memeluk Islam karena dahsyatnya keagungan Al-Quran yang merasuk ke dalam kalbunya. Ada Roger Garaudi dari Perancis, ketika dekat dan menghayati Al-Quran juga memeluk agama Islam. Dan lain lagi banyak yang menegaskan bahwasanya keagungan Al-Quran ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan manusia, apapun agamanya. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita sepatutnya di bulan suci Ramadan ini semakin merasakan keagungan Al-Quran itu.
yang di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'anul Karim itu. Oleh karena itu sekali lagi, di bulan suci Ramadan ini ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu lebih intim, lebih intens berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, karena dia adalah sumber hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, bahkan dia sebagai sumber hidayah bagi seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-9 menegaskan kembali, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini membawa manusia ke jalan hidup yang terbaik, yang paling lurus. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an, merasakan keagungan Al-Qur'an, insya Allah dia akan semakin dekat dengan nilai-nilai kehidupan, intisari hidupnya yang sebenarnya sudah dikandung di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, hidup dan mati, rezeki, musibah, keimanan, kekufuran, kesolehan, kesalahan, orang kaya, orang miskin, orang yang durjana, penghuni neraka, penghuni surga, semuanya dari A sampai Z sudah dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita memilih hidup ingin bersama Al-Qur'an, merasakan keagungan Al-Qur'an, atau kita di bulan suci Ramadan ini justru semakin jauh dari Al-Qur'anul Karim. Maka kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi di bulan suci Ramadan ini kita lebih merasakan keagungan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Ramadan kali ini tidak menjadikan kita sebagai orang yang jauh dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebenarnya adalah inti kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.